Pada suatu kali, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa, kepada kami?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, selamat malam berenang. Walaupun hujan kecil, tetapi yang derek mesut ini penuh, bahkan tadi kursinya kurang. Jadi kursinya kurang. Tadi saya itu ditawari 2 kali mau kesini. Rama mau pakai motor atau mau dijemput mobil? Yang terang kalau ngambil motor, ini kalau boten ngerti jadi. Nanti lalah kok malah hujan, saya malah beneran mungkin. Kalau saya suruh mencari tempat ini, paling mah berasuk-berasuk lah berkantor ini, karena yang belajar dari mencoba tertutup.
Wah, bilang-bilang tokonya ngomong jalannya brojol. Brojol ini kita bukan. Nah, untunglah ada bapak yang menyebut saya dan saya tanya dengan dan itu bagaimana mau terbukti itu bisa terbukti itu maksudnya oke jadi orang itu betul. Saya percaya pasti kalau saya mengikuti orang ini akan diantar sampai ke tempat ini. Orang sana tak takon karena sudah tahu jalan. Nah, maka bagi saya yang jemput tadi adalah tidak hanya petunjuk jalan, tetapi penghantar jalan yang benar. Nah, berperan tidak hanya menjadi petunjuk jalan, tetapi penghantar menuju arah tertentu yang pasti selamat seperti ini, yang juga pernah disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya seperti kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Konteks bacaan Yesus telah mendengar bahwa para murid itu sedang gelisah. Kenapa gelisah? Karena sebelumnya Yesus sudah beritahukan bahwa tidak lama lagi dirinya akan meninggalkan para murid. Maka para murid yang sedang kenal, akrab, senang-senangi dengan gurunya, kok tiba-tiba mau berpisah. Maka para murid kemudian gelisah. Nah, ketika hati para murid gelisah, Yesus menyapa, janganlah gelisah hatimu. Aku memang akan pergi kepada Bapa, dan di sana nanti saya akan menyiapkan tempat bagimu. Dan setelah saya sampai ke sana, saya nanti akan datang kembali dan membawa kalian satu persatu kepada Bapa. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan. Lalu Thomas komentar, Guru, kami itu tidak tahu kemana kamu pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Nah, atas dasar pertanyaan ini, maka kemudian Yesus mewahyukan diri, menyatakan diri yang selama ini belum pernah dikatakan. Yang menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku orang akan sampai kepada Bapa. Jadi, Bapa adalah Allah yang disembah semua orang. Dan Yesus menyatakan hanya melalui dirinya orang akan sampai kepada Allah. Yang dalam bahasa negara dulu kalau Yesus itu disebut Isa, gitu. Nah, sekarang mulai tahun ini diganti, tidak pakai nama Isa, tetapi tegas Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah sang jalan yang bisa menghantar semua orang kepada Bapa dalam kemuliaan surga. Ini dikatakan seperti ini. Nah, sekarang persoalannya, kenapa Yesus dengan tegas menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Ada satu alasan, yakni karena Yesus prihatin melihat kehidupan orang-orang Yahudi Palestina pada waktu itu, kok nampak ada sebagian yang mengaku diri orang beragama, namun nampak hidupnya tidak berjalan bersama Tuhan. Ini aneh. Mengaku beragama, tetapi
Tuhan, namun bahkan dengan iblis. Nah, suruhnya kok ngaku wong agama kudune lumaku bebangan karo pangeran, ning kok le mlaku malah digandeng iblis. Lah iku digawa nanti. Yang kedua, Yesus juga prihatin ada sebagian yang telah mengenal dirinya tetapi tidak mau dibimbing dituntun oleh Kristus. Masih ragu lagi. Padahal sudah ditegaskan hanya menanyakan orang akan sampai kepada Bapa. Nah, maka atas dasar keprihatinan tersebut, Yesus kemudian menegaskan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan yang benar, jalan yang membawa kehidupan, jalan yang membawa keselamatan bagi orang yang mau dibimbing dituntunnya. Lalu dengan menyatakan itu, apa harapannya? Harapannya adalah agar orang dapat berjalan, mau dibimbing, dituntun oleh Tuhan, oleh Kristus, supaya dalam perjalanan hidupnya mengarah kepada Bapa dan boleh mengalami keselamatan dalam hidupnya. Harapannya apa? Supaya semua orang mantap percaya kepada Yesus, berjalan dengannya, dan kalau setia diikuti, kelak akan sampai kepada Bapa dalam kemuliaan surga. Lalu caranya bagaimana supaya orang bisa berjalan bersama Tuhan? Jawabannya pertama, orang harus percaya